Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rubiansyah dengan nomor induk mahasiswa 0881588844. Dan ini saya akan mengerjakan tugas 1 analisis dan visualisasi data. Di sini adalah soalnya berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak ditempuh hingga mobil berhenti. Kecepatannya seperti ini dan tabelnya seperti ini. Lalu tugas kita adalah gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Yang pertama adalah rata-rata kecepatan mobil, yang B adalah rata-rata jarak rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Lalu yang ketiga adalah standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, di sini saya sudah mengurutkan untuk data kecepatan dalam kilometer dan data jarak dalam meternya ya dalam bentuk angka yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini saya akan mengerjakan nomor satunya. Oke, kita running. Ya, di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk rata-rata kecepatan mobilnya itu adalah 15,5 km per jam. Lalu untuk rata-rata jarak yang ditempuh mobil itu adalah 42,28 meter. Lalu untuk standar deviasi jaraknya yaitu 24,76, karena kita ambil untuk dua angka di belakang desimalnya aja ya. Jadi 24,76 meter. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Untuk A, scatter plot dari ketepatan dan jarak. Oke, kita masih tetap pakai data ini. Bentar, saya clear dulu. Oke, di sini adalah hasilnya untuk scatter plot dan kecepatan jaraknya. Di sini pada sumbu X ini adalah kecepatannya dari 4 sampai 25 km per jam, sedangkan untuk sumbu Y ini yang ke atas ini adalah jaraknya yaitu 2 sampai 110 meter. Lalu titik-titik merah yang menyebar ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jaraknya ya, ini titiknya ini. Lalu yang yang kedua adalah interpretasi scatter plot yang diperoleh, yaitu adalah untuk pola umumnya ini terlihat kecenderungan hubungan positif antara kecepatan mobil yang ditempuh hingga berhenti. Semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak yang diperlukan untuk berhenti. Lalu untuk kekuatan hubungannya ini titik-titik tidak membentuk garis lurus sempurna ya, jadi kita tidak melihat ada garis-garis yang bisa membuat garis-garis menghasilkan, apabila ditarik akan menghasilkan garis-garis lurus yang sempurna, melainkan menyebar di sekitar garis diagonal imajiner. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa hubungan tersebut cukup kuat tapi tidak sepenuhnya deterministik. Jadi faktor lain mungkin mempengaruhi jarak di pengereman. Untuk pesilan atau outliernya terdapat beberapa titik yang agak menjauh dari kumpulan umum ya. Misalnya pada kecepatan 15 km hingga 80 meter dengan jarak 80 meter serta 24 km per jam dengan jarak 92 meter dan 25 km per jam dengan 110 meter. Titik-titik ini menunjukkan jarak pengiriman yang luar biasa tinggi untuk kecepatan tertentu. Kemungkinan itu juga nanti dipengaruhi dengan kondisi khusus. Jadi kesimpulan ini, plot ini menegaskan bahwa kecepatan adalah faktor penting yang mempengaruhi jarak pengiriman. Dan semakin mau cepat mobil melaju, semakin besar pula jarak aman yang dibutuhkan untuk berhenti. Oke, jadi untuk historik, lalu selanjutnya kita beralih ke histogram untuk kecepatan mobil.
Oke, di sini sudah muncul ya untuk datanya histogram kecepatannya. Lalu selanjutnya adalah interpretasi histogram yang diperoleh. Oke, ini adalah untuk bentuk distribusinya, kecepatannya cenderung simetris ya dengan puncak-puncaknya yang kecil dan tidak terlihat kemiringan atau skewness yang mencolok. Jadi rata-rata dan mediannya sama-sama sekitar 15,5 km per jam. Lalu untuk modusnya terdapat beberapa kelompok frekuensi tinggi, misal sekitar 13 sampai 15 km per jam dan 17 sampai 20 km per jam. Dan ini menunjukkan bahwa dua kelompok kecepatan sering muncul dalam data sehingga distribusi bisa disebut agak multimodal atau berpuncak ganda. Ya, berpuncak ganda. Lalu untuk sebarannya kecepatan terendah 4 km per jam dan tertinggi 25 km per jam. Jadi sebagian besar data terkonsentrasi antara 10 hingga 22 km per jam. Sementara untuk kecepatannya di bawah 8 km per jam dan relatif sedikit. Jadi menunjukkan bahwa mayoritas mobil melaju pada kecepatan menengah hingga tinggi dalam data ya. Jadi kesimpulannya secara umum histogram menunjukkan bahwa kecepatan mobil dalam studi ini cukup bervariasi namun merata di rentang menengah dengan sedikit kecepatan sangat rendah maupun sangat tinggi. Tidak ada lonjakan frekuensi yang ekstrim sehingga data cukup representatif untuk berbagai kondisi kecepatan ya. Lalu selanjutnya adalah ini, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Hitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika bahasa Inggris Thomas. Oke, kita kerjakan di sini. Saya bersihkan dulu. Oke, ini adalah hasilnya ya. Jadi koefisien keragaman matematikanya adalah 13,3%, sedangkan koefisien keragaman bahasa Inggrisnya 11,43%. Kita bulatkan ya, karena banyak angka di belakang komanya. Artinya sebaran nilainya di kelas matematika relatif bervariasi dibandingkan dengan kelas bahasa Inggris. Meskipun Thomas mendapat nilai 80 dan di atas rata-rata, variasi nilai teman-temannya di matematika lebih tinggi. Sekian dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.